Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Praktikum Akuntansi Terpadu di program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas topik pertama, yaitu Introduction to Business Process, di mana topik ini akan membahas apa saja bisnis proses yang ada di perusahaan. Baik, teman-teman, kita mulai dengan pembahasan terkait dengan slide pertama, yaitu functional structure. Seperti kita ketahui bahwa perusahaan itu memiliki struktur fungsionalnya, di mana perusahaan terdiri dari beberapa divisi, dibagi-bagi menjadi beberapa divisi, menjadi beberapa departemen sesuai dengan fungsinya. Contoh misalkan yang mengerjakan bagian akuntansi, pencatatan, dan pembuatan laporan keuangan itu adalah divisi Finance dan Accounting. Kemudian divisi yang membawahi terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia itu divisi HRD. Nah, mereka dibagi menjadi fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Ini merupakan suatu kelebihan di dalam perusahaan, tetapi di sisi lain, struktur fungsional ini memiliki kelemahan, yaitu struktur fungsional kadangkala menghasilkan sebuah dampak atau sebuah efek yang disebut dengan silo effect. Apa itu silo effect? Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Baik, silo effect adalah kondisi di mana setiap satu orang atau satu divisi dia kurang berkoordinasi dengan divisi lainnya. Pekerjaan mereka kurang terkoordinasi. Pekerjaan mereka tidak terkoordinasikan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan setiap divisi hanya fokus pada pekerjaannya sendiri, menghasilkan apa yang harus dia kerjakan saja, tanpa dia memperkirakan, tanpa dia mempertimbangkan value yang ingin diambil, value yang ingin diciptakan dari sebuah perusahaan, ya, tanpa dia mengetahui, tanpa dia memahami big picture dari sebuah perusahaan, value yang ingin dihasilkan dari sebuah perusahaan. Ini karena disebabkan oleh tadi, karena satu orang terkukung atau terbatasi koordinasinya dengan divisi-divisi lainnya. Ini adalah dimaksud dengan silo effect. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Untuk mengatasi silo effect, ya, di abad modern ini kita mengenal adanya satu solusi sistem yang namanya adalah enterprise system atau enterprise resource planning. Nah, ERP ini atau enterprise resource planning inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Teman-teman akan mempraktikkan langsung aplikasi ERP yaitu SAP dari Jerman yang akan nanti teman-teman pelajari. Teman-teman laksanakan selama belajar di laboratorium. Apa itu ERP? ERP itu adalah suatu sistem yang support end-to-end proses. Jadi, sebuah sistem yang menjalankan proses bisnis perusahaan dari awal hingga akhir. Semuanya menggunakan satu sistem ini. Ya, baik itu divisi pembelian, produksi, akuntansi, penjualan, dan lain sebagainya menggunakan satu sistem yang sama, yang terintegrasi. Ya. Ada beberapa kelebihan dan ada beberapa manfaat yang menyebutkan bahwa dengan adanya sistem enterprise ini, perusahaan menjadi lebih terkoordinasi dan performa kinerjanya menjadi lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah bisnis proses perusahaan secara umum. Jadi secara umum, proses bisnis perusahaan itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah buy, make, and sell. Buy adalah tahapan pertama, yaitu perusahaan membeli. Apakah itu material, bahan baku, atau barang dagang, perlengkapan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah make, membuat, memproduksi barang. Yang ketiga adalah sell. Nah, 3 proses bisnis inilah yang akan nanti kita pelajari bagaimana implementasinya menggunakan enterprise system. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, ada 3 bagian utama dari proses bisnis, buy, make, and sell. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu terkait dengan pembagian bisnis proses. Yang pertama, buy. Ya. Buy ini terdiri dari beberapa aktivitas. Di antaranya adalah create purchase requisition, kemudian create and send purchase order, kemudian receive material, receive invoice, dan send payment.
Nah, ini adalah beberapa aktivitas yang ada di dalam proses pembelian. Jadi create purchase requisition ini adalah proses di mana perusahaan membeli atau mengirimkan permintaan atau suatu divisi memberikan permintaan pembelian kepada divisi pembelian untuk dibelikan suatu barang. Kemudian create and send purchase order. Di sini adalah perusahaan mengotorisasi untuk membeli suatu barang sehingga dia memberikan pesanan kepada pihak vendor untuk diadakan barangnya. Yang ketiga adalah menerima material tersebut. Kemudian yang keempat, kita menerima invoice, sekaligus terakhir kita melakukan pembayaran kepada vendor yang sudah memberikan barangnya. Ini adalah proses procurement, pembelian barang. Selanjutnya, ini adalah proses make. Ya, proses make ini adalah proses pembuatan, proses produksi di perusahaan. Ada beberapa tahap di dalam proses make ini. Yang pertama adalah request production. Jadi perusahaan biasanya mereka sebelum memproduksi akan melakukan tinjauan berapa yang mau mereka produksi. Contoh misalkan target 1 tahun ke depan ingin memperoleh laba sekian miliar, maka berapa yang harus dia produksi? Nah, dari pertimbangan itu mereka akan membuat purchase production, request production. Dari request production ini kemudian diotorisasi oleh pimpinan perusahaan. Oh, ternyata bulan ini kita tentukan misalkan produksinya adalah 500 unit, maka yang akan diproduksi adalah 500 unit. Itu adalah proses otorisasi, ya, proses ketok palunya menurut kita seperti itu. Yang ketiga adalah issue material. Isu material adalah kondisi atau tahapan di mana perusahaan menyediakan bahan baku yang ingin diproduksi, ya, membeli kepada vendor, menyiapkannya di gudang, itu adalah isu raw material. Yang keempat adalah create product, proses produksinya, proses pabrikasinya. Dan yang terakhir adalah receive finished good. Setelah barang itu diproses, diproduksi, maka harus disimpan di sebuah gudang. Nah, ini adalah proses penyimpanan barang yang sudah jadi diproduksi. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga, sell. Setelah barang itu selesai produksi, tahapan selanjutnya adalah penjualan, menjual barang tersebut. Di sini ada 3 pihak yang saling berkaitan. Yang pertama adalah penjual, sales. Kemudian yang kedua adalah bagian warehouse, yang ketiga adalah bagian accounting. Bagian penjual biasanya di sini dia akan menerima purchase order atau disebut juga dengan PO dari customer. Mereka mendapatkan PO atau pesanan, kemudian mereka akan membuat sales order, artinya adalah pesanan penjualan. Ya. Yang ketiga adalah bagian gudang. Setelah bagian penjualan menerima purchase order, kemudian dia akan mengirimkannya ke bagian pergudangan. Untuk apa? Untuk dibuatkan atau untuk disiapkan pengiriman barangnya. Kemudian yang keempat adalah send shipment, ya, atau pengiriman barangnya. Kemudian setelah barang dikirimkan sampai kepada pembeli, yang itu adalah sebenarnya adalah tugasnya adalah bagian accounting, yaitu membuat invoice dan melakukan penagihan. Di akhir proses sell ini adalah proses penerimaan paymentnya, yaitu penerimaan pembayaran dari customer-nya. Nah, ini adalah 3 proses bisnis utama di perusahaan: buy, make, and sell. Selanjutnya, kalau tadi itu adalah 3 proses bisnis utama, ini adalah bisnis proses yang dilihat dari sisi modulnya. Ya. Jadi proses bisnis perusahaan itu dibagikan ke dalam klasterisasi 3 itu. Nah, yang 3 itu dikerjakan atau dibuat modulnya di dalam ERP, di dalam sistem enterprise itu menjadi 8 modul utama. Ya. 8 modul ini adalah modul yang akan kita pelajari satu persatu selama 1 semester ke depan. Ya, di antaranya yang pertama adalah modul life cycle data management process dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu dari modul ini secara sekilas. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah modul life cycle data management atau manajemen data produk perusahaan. Secara umum, modul ini adalah modul yang digunakan untuk perusahaan mendesain dan mengembangkan produknya. Karena seperti kita ketahui, perusahaan itu punya customer yang beragam. Mereka punya preferensi sendiri, punya kesukaannya sendiri, modelnya beda-beda, dan lain sebagainya. Maka perusahaan harus punya database produk mereka.
bagaimana karakteristik customer dan lain sebagainya. Nah, modul ini adalah tujuannya untuk mendesain sebuah produk dan mengimprove produk tersebut sampai dengan produk tersebut laku di pasaran. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu material planning. Seperti kita ketahui, di dalam sebuah proses bisnis perusahaan itu ada namanya material. Material ini adalah bahan baku. Ya, perusahaan menghadapi dua kemungkinan bahan baku ini. Ya, karena bahan baku ini ada dua sisi ya, efisiensi dan inefisiensi. Ketika kita perusahaan terlalu banyak menyimpan bahan baku, maka perusahaan tersebut akan menanggung biaya yang tinggi karena harus menyiapkan gudang, listrik, maintenance, dan lain sebagainya. Tapi di kondisi lain, kalau perusahaan terlalu sedikit bahan bakunya, dia juga akan menghadapi permasalahan, yaitu bisa jadi proses produksinya menjadi terhambat karena bahan bakunya terlalu sedikit. Nah, perusahaan harus menentukan posisi jumlah material yang efektif, efisien, tidak terlalu banyak sehingga biayanya tinggi dan tidak terlalu sedikit sehingga sehingga proses produksinya terhambat. Nah, untuk mengelola itu, untuk mengelola jumlah material tersebut, maka modul ini digunakan untuk mengelola bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan agar terjadi efektivitas dan efisiensi dari penggunaan material tersebut. Oke, kita lanjutkan ke yang modul ketiga, inventory dan warehouse management store. Di modul ketiga ini fungsinya adalah pengelolaan persediaan perusahaan. Ya, pengelolaan persediaan perusahaan. Tadi perusahaan membeli barang, maka harus diterima, harus disimpan di dalam rak atau harus disimpan di dalam palet. Nah, itu adalah ada manajemennya sendiri, ada pengelolaannya sendiri. Kalau mungkin perusahaan yang kecil, yang hanya sedikit persediaannya mungkin gampang ya. Misalkan satu gudang misalnya. Tapi kalau misalkan perusahaan otomotif mobil, bayangkan mobil itu komponennya ratusan ribu gitu ya. Menyimpannya itu pastinya harus secara teratur agar ketika dibutuhkan mudah untuk diambilnya. Nah, modul ini adalah modul yang digunakan untuk pengelolaan tersebut. Bagaimana menyimpan barang, di mana kodifikasinya dan lain sebagainya. Ini adalah modul yang ketiga. Yang keempat adalah modul asset management dan customer service. Tadi ya, karena perusahaan itu proses bisnisnya luas, ya. Kemudian dia punya berbagai aset, gedung, mobil, motor, robot, mesin, dan lain sebagainya. Nah, aset-aset ini, aset tetap ini perlu dikelola dengan baik. Karena tentunya ini akan mempengaruhi proses produksi perusahaan. Nah, aset manajemen ini adalah untuk tadi, yang pertama adalah preventif, memelihara, agar aset perusahaan bisa berjalan secara yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah, selain preventif adalah korektif, perbaikan. Kalau misalkan mesinnya rusak, harus diperbaiki. Nah, pengelolaan itu diaplikasikan dalam modul keempat ini, yaitu modul Asset Management and Customer Service. Kita lanjutkan ke modul yang kelima, yaitu Human Capital Management. Dari namanya sudah kita bisa lihat, sudah kita bisa cerna ya, bahwa ini adalah modul yang digunakan untuk mengelola bagian personalia. Ya, untuk meng-hire pekerja, kemudian untuk melakukan training, perencanaan pelatihan, untuk melakukan development, ya, bagaimana kompensasinya, benefitnya, dan lain sebagainya. Itu dikelola dengan Human Capital Management. Kemudian modul yang keenam adalah Project Management. Tentunya di perusahaan itu ada berbagai project, dari skala kecil sampai skalanya besar. Ya, mungkin untuk proyek-proyek yang kecil, kita tidak perlu menggunakan aplikasi, tidak perlu menggunakan sistem. Tapi untuk proyek yang skalanya besar, ya, sifatnya strategik di perusahaan, ini harus ada sebuah modul, harus ada sebuah aplikasi yang bisa mengatasinya. Nah, di dalam ERP itu dinamakan dengan Project Management Module. Di dalam Project Management Module ini, perusahaan bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengkoordinasikan proyek yang besar, yang skalanya besar yang ada di perusahaan. Kemudian, selanjutnya adalah modul ke-7, Financial Accounting. Ya, jadi untuk akuntan di perusahaan itu ada dua modul. Yang pertama adalah Financial Accounting, yang kedua adalah Management Accounting. Yang ini adalah Financial Accounting. Tujuan dari Financial Accounting adalah mencatat dan membuat laporan, yang tujuan akhirnya adalah untuk memberikan kepuasan kepada stakeholder,
ya, untuk memenuhi peraturan misalkan di Indonesia OJK atau peraturan bursa efek dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat laporan-laporan ini untuk pihak luar perusahaan, kita perlu namanya financial accounting module ya, untuk mencatat dan membuat laporan. Kemudian yang kedelapan yang terakhir ini adalah manajemen accounting. Kalau yang tadi financial accounting, tujuan utamanya adalah untuk membuat laporan untuk pihak luar perusahaan agar mereka bisa melihat kondisi perusahaan. Yang kedelapan ini adalah manajemen accounting. Tujuan dari manajemen accounting ini adalah untuk membuat laporan keuangan, biaya produksi berapa, kemudian bebannya berapa, pendapatannya berapa, dan ini nanti akan dibuat sebuah laporan. Nah, laporan ini tujuannya bukan untuk pihak luar, tetapi untuk pihak internal perusahaan, untuk melakukan pengambilan keputusan atau decision making. Ini adalah 8 modul yang ada di dalam enterprise system yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Modul-modul ini tujuannya tadi untuk mengkoordinasikan semua kegiatan perusahaan, semua struktur fungsional yang ada di perusahaan sehingga terkoordinasi dengan baik dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sekian mungkin penjelasan untuk video pertama ini, di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.